Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini kita hanya sedikit sharing ya teman. Kalau beberapa hari lalu saya itu menjelaskan atau menceritakan pada teman-teman semua ya tentang bagaimana sebuah gagal ataupun resiko kita dalam usaha terutama di Odadinan Cakwe ya teman. Jadi ini sekalian klarifikasi ya teman. Jadi eh, saya menjelaskan seperti ini tentang gagal itu memang banyak versinya teman-teman. Karena memang usaha itu kan banyak sekali resikonya, karena ada teman-teman kita juga yang berkomentar ya, itu tentang mungkin senasib ya teman. Jadi apa yang saya rasakan itu kan mungkin senasib dengan teman-teman yang lain, karena memang ya itulah suatu resiko kita usaha ya teman, terutama kita sebagai pedagang kaki lima banyak sekali kendala dan cobaan yang kita hadapi. Nah, dengan demikian teman-teman ya, tentunya itu menjadi suatu evaluasi buat kita sendiri ya. Bagaimana usaha itu kan kedepannya agar lebih tertata dengan rapi ya. Ya memang kalau kita bicara masalah dari segi seperti kejenuhan, kemudian kita sendiri kalau kita usaha ya, apalagi kita bermitra kepada orang lain, tentunya itu akan sangat beresiko, lebih besar resikonya. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal itu, kita pun tidak akan bisa eh, artinya mengembangkan diri seperti itu. Nah, jadi intinya ya teman, itu kan semua adalah resiko buat kita sendiri kalau kita mau berkembang. Nah, saya sendiri ya teman, dari konten kemarin juga saya menjelaskan memang menurut saya adalah gagal ya teman, artinya gagal ketika membentuk usaha itu, mengembangkan usaha itu. Walaupun eh, dari arti kegagalan itu teman-teman, ada suatu hikmah yang bisa kita petik seperti itu. Jadi intinya kita harus lebih berhati-hati lagi, kemudian kalau kita usaha kedepannya itu lebih teliti ya teman, karena hasil atau tidaknya, berhasil atau tidaknya itu kan semua tergantung kita sendiri ya. Kita punya semangat yang kuat, tetapi ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik ataupun menjalankan dengan baik, itu pun tentunya akan sangat eh, riskan buat kita sendiri. Nah, ini saya ceritakan ya teman, ini adalah suatu kelemahan saya sendiri. Ini buat pegangan ya, buat ataupun referensi teman-teman ketika akan usaha ya teman. Jadi kalau saya itu prinsip seperti ini teman, saya dari dulu kalau berbicara masalah untuk merintis usaha itu tidak terlalu banyak mengalami kendala, tetapi yang paling menjadi suatu kekurangan bagi saya itu adalah ketika mempertahankan usaha. Nah, disinilah titik lemah saya ketika usaha itu ya. Jadi usaha itu tidak bisa bertahan secara lama karena memang gampang sekali, artinya gampang sekali tergiur oleh hal-hal yang kadang belum kita ketahui yang sebenarnya kan seperti itu. Nah, dengan itu ya teman, kadang itu eh, gampang sekali setelah kita tertarik dengan hal-hal yang baru, contohnya seperti itu teman. Kemudian kita kadang-kadang itu melupakan hal awal ataupun hal pokok yang harusnya kita kembangkan. Nah, itu menjadi suatu resiko ataupun ya permasalahan besar bagi kita sendiri dan usaha kita. Apalagi kita itu kan modalnya hanya modal, ya artinya modal-modal yang pas-pasan, tidak terlalu banyak backupan. Nah, dari situ yang bisa saya petik ya teman-teman, ataupun buat teman-teman semua ketika nantinya ingin usaha itu harus konsentrasi di satu titik seperti itu. Jadi kalau kita memang banyak pemikiran seperti itu kan, itu akan sangat berisiko sekali dan riskan sekali. Makanya saya hanya memberikan suatu pembelajaran, yaitu buat saya sendiri ya teman, kemudian buat teman-teman semua. Kalau usaha itu intinya tetaplah di fokus itu, artinya kalau kita memang fokus usaha upamanya Odadinan Cakwe, sebaiknya itu dulu yang dilakukan, kecuali kalau memang kita sudah merasa kuat ya teman-teman, artinya kita punya backupan dan ingin mengembangkan usaha lain. Yang kedua teman-teman adalah ketika kita bermitra dengan orang lain. Bahkan saya sendiri eh, ada salah satu teman kita berkomentar ya, itu menceritakan kita tidak boleh seuzon pada orang lain teman, ataupun kita ketika kita punya karyawan,
kita tidak percaya dengan karyawan, itu tidak bisa juga seperti itu, karena tanpa karyawan pun kita tidak akan bisa berhasil. Jadi intinya kita hanya lebih baik waspada ketika mengalami hal seperti itu kan. Jadi dua hal faktor itu teman-teman ya, itu menjadi suatu pegangan kita gitu kan, ketika nantinya teman-teman juga ketika ingin usaha seperti itu. Tetapi sebenarnya teman, bukan hanya hal itu saja, banyak sekali sih seperti yang harus diperbaiki. Nah ini hanya saya belajar dari pengalaman saya pribadi ya teman, ketika merintis usaha itu kelemahan yang paling mencolok itu memang di situ seperti itu. Jadi memang artinya kan kalau kita garis bawah itu kan berarti manajemen kita itu memang tidak kuat, karena satu usaha, bahkan kalau kita lihat ya banyak usahawan itu kan seperti bisa membuat franchise dan lain-lain atau waralaba ya kalau bahasa kita ya teman, itu kan diawali dengan hal-hal kecil seperti kita teman, tapi eh, itu kan tidak mudah. Dan saya sendiri pernah berpikir ya teman-teman, dulunya itu kan awalnya seperti itu, pernah berpikir mengembangkan usaha seperti itu, sehingga ya mau nggak mau kan kita harus berani berspekulasi yang seperti itu. Spekulasi artinya kan kita berani membuka cabang dan cabang itu serahkan kepada orang-orang lain dan seperti itu. Nah itu yang saya maksud. Tetapi kan semua itu tidak mudah ya teman, tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan itu pun yang membuat kita juga akhirnya bisa jatuh kan seperti itu. Makanya kalau menurut saya, kalau teman-teman ingin mengembangkan usaha, apalagi yang bagi pemula ya teman-teman, yang bagi awal merintis, haruslah konsentrasi dan fokus pada satu hal dulu. Jangan kita berambisi untuk cepat melebarkan sayap ataupun membuka cabang tapi itu tidak terurus seperti itu. Nah itu sedikit tambahan ya teman-teman, klarifikasi dari saya, arti dari sebuah kegagalan yang pernah saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Jadi kita harus lebih mawas diri dan waspada ya teman, ketika kita usaha, apalagi di zaman sekarang ya teman. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita kalau terlalu percaya gitu kan seperti itu, dampaknya sangat besar sekali ya teman. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada orang lain pun, itu kita tidak akan mungkin bisa berkembang. Nah, jadi kedua-duanya itu memang harus sinkron, harus seperti itu. Nah intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya cerita sedikit ini, mudah-mudahan kan bisa menambah suatu pengalaman bagi kita. Saya sendiri menambah artinya saya sendiri kan bisa belajar dari apa yang pernah saya alami, dan teman-teman juga kan bisa belajar juga dari apa yang saya ceritakan seperti itu, sehingga nantinya itu kan bisa menjadi suatu pegangan buat kita semua ketika kita akan merintis usaha. Nah jadi itu saja teman-teman, saya sedikit menjelaskan hal-hal yang kemarin kan seperti itu, menambahkannya hal yang kemarin. Dan nanti ya teman-teman, sebagai tambahan saja, nanti ketika saya ini kan insya Allah ya teman-teman akan kembali ke Kalimantan seperti itu. Jadi ada teman kita kemarin yang sudah WhatsApp ya teman di Balikpapan seperti itu, dan teman-teman yang lainnya nanti insya Allah saya kalau ada waktu ya saya bisa ke sana gitu kan, singgah di sana dan kita sharing-sharing di sana. Jadi seperti itu, dan teman-teman yang lain nanti bisa kita komunikasi ya teman-teman, sehingga kita bisa sama-sama untuk tukar pendapat ataupun kita sharing ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, kita lanjut di sesi dan tayangan berikutnya.